Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Dimanapun tempat saudara berada saat ini, pastikan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan kita. Amin. Saudara, saya mau tetap setia hingga akhirnya. Ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara saya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Engkau yang mau tetap setia saat ini dengan segenap hatimu, nyanyikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
Ajar kami setia Tuhan, menanti janji Tuhan, karena tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kehidupan kami. Lewat setiap musim hidup kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat yang hidup buat kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Kita tetap sehat dan selalu penuh dengan sukacita, karena berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk saudara dan saya. Kita kembali berjumpa di minggu pertama di bulan Agustus ini. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan. Kami percaya semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik ada dalam hidup kami.
Tuhan yang selalu menyertai, menolong, bahkan memberkati kami. Kami sebentar siap Tuhan untuk diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan juga kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa. Tapi roti itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur itu adalah darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga kami boleh terima keselamatan. Kami boleh mempunyai hidup yang kekal dan tinggal selama-lamanya dengan Bapa di surga, di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Kami semua siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara pastikan juga siapkan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa pakai biskuit sebagai pengganti hosti, teh atau sirup sebagai pengganti air anggur. Baik, tema firman Tuhan hari ini temanya adalah cling to God. Saya ulangi, temanya adalah cling to God. Cling ini bahasa Inggris, artinya, arti cling ini berpegang teguh, melekat, melengket, berpegang erat, dipegang, masih setia. Saudara, kita harus clingy dengan Tuhan. Kita harus clingy ke Tuhan. Kita harus melekat, kita harus lengket, berpegang erat, berpegang teguh kepada Dia, Sang Pencipta Juru Selamat saudara dan saya. Kalau saudara mau di tahun 2020 ini hidup berkemenangan. Kita hari-hari ini kita tahu kita sedang mengalami masa-masa yang sulit dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi selama kita cling to God, selama kita berpegang teguh, melengket dengan Tuhan, saya selalu katakan, saudara saya pasti aman hidupnya. Saudara, kita memiliki limitasi dan keterbatasan. Tidak semua masalah kita mampu selesaikan dengan kepintaran kita, dengan uang yang kita miliki, relasi, jabatan. Dan hari ini terbukti, tidak ada orang yang hebat. Tapi kita percaya ada satu pribadi saudara yang sanggup terus membawa kita tetap naik, hidup berkemenangan, mengalami mujizat lepas mujizat, sehingga ketika kita menghadapi jalan buntu selalu ada jalan keluar. Siapa namanya? Yesus. Yesus namanya. Hanya Dia yang hari-hari ini dapat menolong saya. Saya percaya juga dapat menolong saudara. Tapi kuncinya hari ini, kita harus nempel dengan Tuhan. Kita harus melekat, berpegang erat. Supaya apa? Supaya kita dan seisi rumah semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kenapa kita harus cling dengan Tuhan? Ada 4 hal. Kenapa kita harus berpegang teguh, melekat, melengket, berpegang erat? Kenapa kita harus setia? Dengan kata lain, intim dengan Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama saudara, kalau kita cling dengan Tuhan, yang pertama, orang yang hidup cling, melekat, berpegang teguh, punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti kita akan ikut dalam pengangkatan. Dengan kata lain, rapture saudara. Saudara mau selamat? Saya mau. Kalau kita mau selamat, kita harus melekat dengan Tuhan. Saudara, Kejadian 5 ayat 24 katakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saya percaya kita semua mau mengalami yang namanya pengangkatan. Dunia ini pada waktunya akan hancur saudara. Firman Tuhan katakan,
Kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Satu hari nanti antikris akan menguasai dunia ini. Dan kita dipaksa untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Dan disitulah kita percaya. Sebelum semuanya itu terjadi, kita akan mengalami yang namanya rapture. Kita akan mengalami yang namanya pengangkatan. Karena itu saudara, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita lengket dengan Tuhan, kita cling dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya rapture. Yang kedua, kalau kita cling ke Tuhan atau dengan Tuhan, yang kedua, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang hidupnya itu melekat dengan Dia. Dari mana kita tahu janji-janji Tuhan? Apa yang membuat saya, saudara, tetap kuat di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti yang kita alami hari-hari ini? Semua orang pasti mengalami yang namanya kesulitan. Dalam banyak hal, saudara. Bukan hanya kita, bahkan kota kita, bangsa kita, dunia hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tapi apa yang membuat saya tenang? Apa yang membuat saya tetap percaya? Karena saya tahu janji-janji Tuhan untuk saya, anaknya. Dia Bapa yang baik. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dan Dia banyak memberikan janji-janjinya, dan janjinya adalah ya dan amin. Tetapi untuk kita bisa mengenal dan tahu janji-janji Tuhan, kita harus cling ke Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim. Kita harus melekat. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan ketika saya tahu janji Tuhan, ini membuat hidup saya tenang, saudara. Bukan berarti saya tidak punya masalah. Gereja punya masalah, pengusaha punya masalah, keluarga-keluarga punya masalah, pemerintahan kita juga punya masalah dengan yang namanya COVID-19 ini. Tapi kenapa saya tetap tenang, saudara? Karena saya tahu janji Tuhan. Ketika saya melekat, saya sungguh-sungguh mengerti Tuhan Allah yang saya sembah, Dia Bapa yang baik. Kan ada ayat yang mengatakan, kalau kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Saudara, Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Dia akan selalu menjaga hidup saya, hidup saudara. Dia akan menjaga keluarga kita. Dia juga akan tetap memberkati kita. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Kita mau berpegang teguh, kita mau setia. Saya pastikan kita semua, bahkan sisi rumah kita, tetap selamat. Kita akan mampu keluar lebih daripada orang-orang yang benar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bergaul karib, kata firman Tuhan, dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberitahukan janji-janjinya. Dan janjinya sekali lagi untuk saudara dan saya adalah ya dan amin. Yang ketiga, saudara, orang yang cling to God, orang yang cling dengan Tuhan, yang ketiga, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau kita melekat, lengket dengan Tuhan, berpegang teguh, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Saya mau punya kesaksian sebelum saya bacakan ayatnya yang terambil dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Anak saya
beberapa waktu yang lalu mau dihipnotis saudara. Dengan ada orang-orang jahat ingin menghipnotis anak saya dan menguras isi tas anak saya. Tapi ternyata nggak mempan saudara. Justru anak saya teriak. Dan akhirnya orang-orang yang mempunyai niat jahat ini tertangkap. Kami menangkap mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Padahal sebelumnya sudah ada korban saudara. Ada orang yang sempat akhirnya HP-nya dan isi tasnya itu terambil oleh mereka. Tapi lihat, anak saya selamat. Di hari yang sama mereka berhasil menguras isi tas korbannya. Ketika mereka ingin melakukan itu kepada anak kami selamat. Tidak mempan, tidak bisa. Saya percaya jawabannya sederhana. Karena ada perlindungan Tuhan. Dan saat itu mereka lakukan tepatnya di hari Minggu. Kami baru saja pulang ibadah. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita cling to Him, to God, maka apa yang terjadi? Kita mendapatkan perlindungan dari Dia. Sehingga hidup kita sekali lagi akan selalu aman. Bukan berarti tidak ada bahaya, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada ancaman. Tapi kalau ada perlindungan dari Tuhan, maka kita akan tetap aman saja. Karena kita hidup di dalam Dia. Yang keempat sudah, tadi saya bacakan dulu ayatnya. Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang keempat saudara, ketika kita cling dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, lengket dengan Tuhan, yang keempat, kita akan menerima apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Apa saja. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka dan kamu akan menerimanya. Ada cerita saudara, ketika anak saya mau menikah, di akhir tahun lalu kita sempat ngobrol-ngobrol. Mereka punya rencana mau menikah di bulan pertengahan tahun ini. Sempat terucap mereka ingin menikah antara di bulan 4 atau bulan 5. Tapi saudara dengar baik-baik. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terkadang kita memiliki limitasi dan keterbatasan. Kita rasa apa yang kita minta itu adalah yang terbaik. Doa dari anak saya dan calonnya itu adalah yang bulan-bulan yang terbaik. Karena dia mau punya kerinduan hari pernikahannya itu dibarengi ya, dengan hari ulang tahunnya. Jadi dia mau hari pernikahannya itu adalah hari ulang tahunnya. Itu yang dia doakan dan dia minta tahun lalu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, bahkan yang terbaik, yang tidak pernah terfikir, terbesit di dalam hati, itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan hanya Tuhan memberikan, tapi Dia berikan yang terbaik. Tahun ini anak saya akan menikah, tapi tidak di bulan 4, tidak di bulan 5. Nanti di bulan 9 anak saya akan menikah. Tapi doanya akhir tahun yang lalu dia minta supaya pernikahannya tahun ini itu adanya di bulan 4 atau di bulan 5. Tapi akhirnya Tuhan tuntun mereka. Mereka memilih
Karena mereka berdoa. Memilih akhirnya, karena dalam pertemuan keluarga, baik dari keluarga kami dan keluarga calonnya anak saya, akhirnya diputuskan menikahnya di bulan 9. Dan hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Coba seandainya waktu itu diputuskan ya udah di bulan 4 saja, apa yang terjadi saudara? Batal. Tuhan tetap memberikan apa yang kita minta, tapi Dia berikan yang terbaik. Kita tidak tahu saat itu bahwa akan ada yang namanya corona atau COVID-19. Nobody knows. Semua datang secara tiba-tiba. Dan akhirnya kita harus mengalami yang namanya PSBB. Semuanya tutup. Kita tidak boleh bertemu bahkan dengan sanak saudara kita. Ada orang yang gak bisa lihat cucunya, anaknya. Tapi lihat saudara, Tuhan berikan yang terbaik. Akhirnya diputuskan ketika dua keluarga bertemu bulan 9. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi yang keempat, ketika kita cling to God, ketika kita berpegang teguh, lengket dengan Tuhan, punya hubungan yang baik, intim. Yang keempat, kita akan menerima apa saja yang kita minta dari Tuhan. Apa saja yang kita minta ke Tuhan, Tuhan akan kasih saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang cling dengan Tuhan? Bahwa orang ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia lengket, dia berpegang teguh. Ada 3. Yang pertama, ciri-ciri orang yang cling atau bergaul intim dengan Tuhan. Dia akan selalu kangen dengan Tuhan. Dia akan selalu mencari Tuhan. Yang kedua, hadirat Tuhan akan selalu ada di dalam orang itu. Dan yang ketiga, dia akan selalu senang untuk menyembah Tuhan. Selalu kangen dengan Tuhan yang pertama. Ini bicara hati saudara. Kangen itu bicara soal hati. Kalau kita kangen dengan Tuhan, rasanya kalau kita gak ketemu Tuhan tuh aduh beratnya bukan main. Saya mau kasih tahu saudara, lewat masalah pandemi atau COVID-19 ini, kita perlu hati-hati. Saat ini ada 2 macam orang Kristen. Yang pertama, ada orang Kristen karena beberapa bulan kita tidak boleh lakukan ibadah kita, dan akhirnya dia sudah malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena sekian bulan dia tidak beribadah, dengan kata lain tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke rumah Tuhan. Akhirnya timbullah rasa malas. Ke gereja itu gak penting, cukup online. Tapi kalau kita boleh jujur saudara, lewat ibadah online, awal mungkin kita masih semangat. Sebelum ibadah kita mandi, kita nyanyi, kita fokus. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Orang mulai biasa-biasa. Terkadang mandi bahkan tidak gosok gigi, langsung nyalakan ibadahnya lewat YouTube, mengikuti ibadah lewat YouTube, nyalakan YouTube-nya lalu mengikuti ibadah. Dan kalau dia tiba-tiba lapar, dia bisa pause, ambil makanan, akhirnya hilang tuh rasa sungguh-sungguhnya, hormatnya, kusuknya, hilang semua. Bahkan akhirnya lama-lama udahlah nanti aja, kita kan bisa diputar ulang, bisa dengar ulang, banyak kok. Lewatlah hari Minggu itu. Ini akan terjadi saudara, kalau kita tidak hati-hati. Manusia yang pertama lewat
masalah COVID-19 ini akan menjadi manusia yang akhirnya malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Malas datang ke gereja. Tapi juga ada yang tipe orang Kristen yang kedua. Lewat masalah COVID-19 ini, dia memiliki kerinduan yang luar biasa. Dia menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga ketika pemerintah mulai mengizinkan kita datang beribadah, dengan kata lain, gereja mulai diperbolehkan melakukan aktivitasnya, ibadah-ibadahnya. Ada orang yang begitu semangat, antusias. Nah, kalau kita menjadi orang yang kedua ini, puji Tuhan. Karena saya pastikan saudara, banyak gereja juga akan melakukan yang namanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita harus patuh, kita harus taat. Seperti memakai masker, ruangan disemprot dengan disinfektan, ya, kursi semua ada jaraknya 1,5 meter, 1 meter lebih, tidak salaman, kolekte pun tidak dijalankan. Saya percaya pelayan-pelayan Tuhan juga memakai masker, face shield dan sebagainya. Saya percaya setiap gereja juga patuh untuk taat dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, mereka juga menjaga supaya jemaatnya aman. Tetapi orang yang, ciri-ciri orang yang clingy ke Tuhan, dia akan selalu kangen dengan Tuhan. Dia selalu pengen cari Tuhan. Dia pengen melekat, nempel. Gimana sih seperti orang pacaran? Selalu ada punya kerinduan, kangen dengan Tuhan. Doa saya, saudara, selalu kangen dengan Tuhan lewat beribadah di GBI Rem, baik di Hotel Ciputra maupun di Dan Mogot. Karena per tanggal 2 Agustus ini juga perdana kita ibadah di Hotel Ciputra. Kalau saudara masih muda, di rumah saudara tidak ada orang yang sakit, saudara ayo semangat lagi datang beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara bisa datang beribadah di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6, atau di Dan Mogot. Tapi kalau memang saudara rasa kondisi badan saudara ini kurang sehat, mungkin saudara punya penyakit bawaan, tetaplah terhubung dengan YouTube channel GBI Rem Ciputra. Jadi ada rasa kangen saudara, ciri-ciri orang yang clingy ke Tuhan itu, dia pasti punya rasa kangen. Mazmur 63 ayatnya yang pertama dan kedua katakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 42 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi saudara, ciri-ciri orang yang clingy ke Tuhan, pasti dia akan selalu kangen. Ada pujian. Ini pujian sangat memberkati saya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Mari saudara katakan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Selalu kangen dengan Tuhan, selalu ingin mencari Tuhan, menikmati Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita terus melekat dengan Dia. Ciri-ciri yang kedua saudara, orang yang kelingi ke Tuhan itu yang kedua, hadirat Tuhan, hadiratnya itu selalu berdiam bersama-sama dengan kita. Ada di dalam hati saudara, ada di dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 21, ayat 20, 21 dan ayat yang ke-23. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Dia ada di dalam hati kita saudara, Dia ada dalam hidup kita, Dia ada di dalam keluarga kita, saya pastikan ada damai, ada ketenangan. Tidak akan ada yang namanya kekhawatiran. Kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi ciri-ciri yang kedua, hadiratnya itu pasti ada bersama-sama dengan kita. Dan ciri yang ketiga, orang yang kelingi ke Tuhan, yang ketiga, dia akan selalu senang untuk menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kiranya kita mau terus melekat kepada Tuhan. Kita mau cling to Him, cling to God.
Artinya kita mau berpegang teguh, melekat, melengket, berpegang, setia hanya kepada Tuhan. Ada 4 hal. Kalau kita cling dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya rapture. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan. Yang keempat, kita akan menerima apa saja yang kita minta ke Tuhan. Dan ciri-cirinya, orang yang klingi ke Tuhan ada 3. Dia akan selalu kangen, rindu. Dia mau menikmati Tuhan setiap saat. Yang kedua, hadiratnya selalu bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, selalu senang untuk menyembah Tuhan. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah kita semua mulai saat ini mau terus berpegang, bergantung, nempel, lengket dengan Dia. Yesus Kristus namanya. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman. Biarlah Tuhan, hari-hari ini kami semakin mau lengket dengan Tuhan. Kami mau semakin berpegang teguh. Kami mau mempunyai hubungan yang baik, intim dengan Tuhan. Berkati kami semua. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam roti dan air anggur yang kami makan dan minum. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memberikan kemenangan. Bahkan mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. The Lamb, you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, you are holy, holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami percaya kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji Tuhan, waktu kami dengar firman-Mu dan terima perjamuan kudus, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah, apapun masalah pergumulan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja yang ada. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia. Berkati GBI Rem. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700
atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.